Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja saya perkenalkan narasumber yang pertama, Ibu Dr. Insinyur Elpiani NH Gapar, MSI, CPCE, CPM, CPLI. Beliau sebagai Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI Samarinda dan seorang akademisi. Assalamualaikum Ibu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diana. Narasumber yang kedua, Ibu Dr. Anda Ece Elfreda Aplonia Lau, MSI. Beliau adalah seorang akademisi. Selamat datang Ibu Elfreda. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertemu. Selanjutnya Ibu Dr. Sri Endayani Eshud, MP. Beliau adalah seorang akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber selanjutnya Ibu Dr. Emilia Umma Aziza Ghaffar, MSI. Beliau adalah Wakil Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI Samarinda dan beliau juga seorang akademisi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selanjutnya narasumber Dr. Ipanan Nina Esterlin Barus, SEM ACC AKCA. Beliau seorang akademisi. Selamat datang Ibu. Terima kasih, Mbak. Mereka ini wanita-wanita inspiratif yang mempunyai berbagai profesi dan nilai luhur sebagai kodrat seorang perempuan. Pada hari ini juga disiarkan langsung. Terima kasih banyak TV Islamik yang sudah selalu bekerja sama. Disiarkan langsung di TV Islamic Center Samarinda dan YouTube TV Islamic Samarinda, Kalimantan Timur. Luar biasa. Terima kasih banyak yang sudah mensupport Kartini modern Indonesia. Pertanyaan Mbak Diana tadi sebelum saya menjawab, saya menyapa dulu para dokter perempuan luar biasa. Saya minta aplaus dong dari hadirin. Ini para dokter perempuan Kartini zaman modern. Jadi kalau ditanyakan tentang emansipasi, saya memulai itu dengan mengucapkan selamat Hari Kartini 21 April 2026 yang luar biasa, bahwa emansipasi wanita itu tidak lepas dari cita-cita ibu kita Raden Ajeng Kartini dengan quotes-nya, habis gelap terbitlah terang. Artinya kita sebagai seorang perempuan harus memaknai bahwa emansipasi perempuan atau wanita itu nggak boleh lepas dari kodrat kita sebagai seorang perempuan. Kalau kita kodrat kita perempuan, menikah, mengandung, melahirkan, menyusui, dan berkarir. Ya kalau berkarir sih bisa choice dari kita. Artinya bahwa ketika kita memaknai hari Kartini ini, bahwa perempuan itu di zaman era sekarang itu kita bersyukur dengan izinnya Allah bahwa melalui ibu kita R.A. Kartini, kita loh terutama yang narasumber ini bisa sampai sekolah S3, bisa sampai menyandang gelar akademik tertinggi yaitu S3, doktor. Nah ini mahasiswa anak-anakku semua ini sedang untuk menimba ilmu setinggi mungkin. Nah artinya bahwa kita memaknai Hari Kartini ini bahwa perempuan itu boleh punya choice untuk setinggi mungkin menimba ilmu, tapi jangan lupa kodrat kita sebagai perempuan. Saya pikir itu dulu Mbak Diana. Di jalan saya pasti tiba di sini sebelum 1:30. Tetapi karena anak saya meminta saya, ibunya, Mama tolong bawakan ke HS saya ke Widyagama. Mau nggak mau saya harus bawa.
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama perempuan, supaya menempatkan semua posisi yang dulunya diklaim oleh laki-laki bisa juga dimasuki oleh dunia perempuan. Dan kita semua yang ada di ruangan ini, kita perlu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan orang tua kita yang memaknai habis gelap terbitlah terang, yang kita rayakan pada 21 April, Hari Kartini kemarin, ya, dengan penuh syukur. Dan memang emansipasi, menurut saya itu adalah jalan bagi kita masuk ke semua profesi. Terima kasih. Baik, bagi saya emansipasi itu adalah jalan yang diberikan kepada kita, khususnya wanita, perempuan, untuk bisa membuka kesempatan kepada kita untuk lebih berkarya ke depannya. Walaupun kita sebagai wanita ini memang tidak lepas dari kodratnya. Kalau kodrat kita ya ada beberapa. Yang pertama itu melahirkan, yang tidak akan bisa digantikan oleh pria, ya. Melahirkan, menyusui, menstruasi, itu tidak bisa digantikan oleh jenis kelamin yang lain, ya, selain perempuan. Jadi kita ini dengan perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini sudah membuka kesempatan kepada kita untuk mengecap pendidikan yang tinggi, ya. Kalau pada saat ini kita bisa melihat di sini berbagai narasumber, ya, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengecap pendidikan sampai dengan pendidikan yang paling terakhir yaitu doktoral. Itu Panggil Mbak, ya. Baik, silakan. Terima kasih Mbak Diana. Singkat mungkin dari saya, emansipasi itu kesetaraan itu dari semua dimensi. Kesetaraan hak apa? Hak hidup, hak bekerja, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk meniti karir, hak untuk berkreasi, hak untuk eksploitasi diri yang lebih bagus. Itu sih yang dulu, walaupun kita jumlah perempuan jauh lebih banyak, khususnya di Indonesia, dengan jumlah itu kita harapkan kualitas kita jangan rendah daripada kuantitasnya, sehingga jangan hanya slogan habis gelap terbitlah terang, tetapi tidak dibarengi dengan kualitas yang kita miliki, sehingga supaya perjuangan ibu kita Raden Ajeng Kartini itu tidak akan sia-sia. Kita harus keluar dari kegelapan dengan kesempatan dan kemampuan yang kita miliki. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya Ibu bisa diteruskan. Terus sebenarnya sih bukan mau jadi dosen, ya, maunya jadi dokter. Menurut saya peran emansipasi tahun 2026 ini itu lebih kepada ke era digital, ya. Sekarang kita kan udah masukin era digital, jadi kita perlu dan mengerti bahwa dulu usia sampai sekarang itu berarti 147 tahun, ya. Nah, jadi kita sudah masukin yang berarti kita sudah tidak dewasa, mungkin lebih dari dewasa, bisa memiliki kemandirian. Itu yang saya tahu Kartini zaman sekarang. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Ibu menyikapi dalam dua job ini, selaku dokter dan selaku ibu rumah tangga, apakah sering berbenturan dengan waktu dan situasinya? Itu aja, Bu. Terima kasih. Melihat, ya, bahwa tantangan perempuan hari ini bukan hanya dituntut secara domestik, tetapi juga secara publik. Ini sepele, tetapi penting. Bagaimana cara kita sebagai perempuan bisa memanajemen antara permasalahan publik sehingga tidak masuk ke dalam ranah domestik, sehingga ini merupakan penekanan secara manajemen emosional dan spiritualisme. Bagaimana langkah dan tipsnya? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. kan zaman sekarang itu zaman modern, kita sempat disinggung tentang kesetaraan.
Nah, kadang zaman sekarang tuh orang perempuan yang berkarir itu berorientasi lebih dominan ketimbang laki-laki, apalagi misalnya perempuan udah mempunyai penghasilan yang lebih tinggi daripada laki-laki, sehingga kadang laki-laki itu dipandang sepihak sama perempuan. Ini udah banyak terjadi beberapa case, bahkan di lingkungan saya pun ada. Jadi menurut pandangan narasumber itu seperti apa terkait masalah tersebut? Boleh memilih narasumber yang akan menjawab? Mungkin semuanya aja kali ya. Yes. Baik, gender. Ya, kesetaraan gender. Aja. Ya, mohon maaf lah, gugup teman-teman. Jadi yang mau saya pertanyakan adalah bagaimana menyikapi hal tersebut kami sebagai laki-laki, cara mengimbanginya itu, Bu, kepada Masnya pihak bingung, perempuan. ya. Ya, karena yang saya lihat menurut agama dan kepercayaan saya, pembatasan daripada perempuan dan laki-laki hanyalah kepemimpinan. Karena yang saya tahu pemimpin adalah sosoknya seorang pria. Nah, jadi gimana caranya perempuan itu terlihat, Bu? Seperti itu. Karena beberapa data dan beberapa yang saya lihat, perempuan itu rata-rata seperti dikucilkan, seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan aja sih dari narasumber di depan. Saya rasa paham lah terkait hal tersebut. Gimana cara perempuan itu dapat mengimbangi dan kita para laki-laki dapat juga setarakan hal tersebut. Mungkin itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pandangan di masyarakat bahwa perempuan yang terlalu fokus pada karir dianggap melupakan kodratnya. Jadi menurut para narasumber itu bagaimana kita harus menyikapi hal ini agar tidak bertentangan dengan prinsip emansipasi wanita. Selamat Hari Kartini, perempuan is the best. Ipeni Samarinda is the best. Woman support woman. Woman is the. Ini saya akan minta Ibu Ketua IPMI, Ibu Elvi, bagaimana dengan profesi itu, Ibu tadi yang double job itu, kita tuh tidak kehilangan jati diri gitu, tetap ya on point sebagai perempuan yang double job itu. Bu, silakan. Terima kasih Mbak Diana. Itulah sebabnya kenapa di dalam Islam itu kita disuruh pertama yang kita hargai adalah ibumu, 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 baru ayahmu. Artinya kenapa? Perempuan dengan kodratnya dia mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidik, ya tentu bapak juga ikut. Artinya dengan posisi itu, kalau saya menggarisbawahi perempuan dalam era seperti ini nomor satu itu harus berakhlak yang baik. Berakhlak, ya Bu. Satu, berakhlak, baru kemudian berilmu. Orang berakhlak, tidak berilmu, nothing. Kemudian orang berilmu, tidak berakhlak, apalagi double nothing. Artinya bahwa dengan kita berakhlak, otomatis kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, itu kita sudah mengasah. Makanya selalu saya katakan di kampus, bahwa jangan hanya mengejar kecerdasan akademik, kecerdasan non akademik harus diasah, karena kedua-dua ini akan menjadi poin plus membuat karakter diri kita, jati diri kita itu menguat. Kenapa kemarin kan saya selalu di kampus maupun saya narasumber di mana-mana, saya selalu membuat rumus RB sama dengan T plus I. Apa itu? RB adalah religi basic yang kuat atau dasar agama yang kuat plus teori, ilmu, kemudian diimplementasikan. Apa artinya kita pintar S3, S apalah ya, kalau kemudian nggak kita implementasikan. Nah ini akan mengurangi karakter kita. Orang melihat kita, oh nggak punya karakter, pintar aja tapi nggak punya yang namanya implementasi, ngomong doang, omon-omon kata orang. Nah itulah Mbak Diana yang saya selalu katakan bahwa harus balance kecerdasan akademik dan kecerdasan non akademik dengan tiga tadi, kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Saya pikir ini yang harus dikembangkan sehingga kita punya karakter yang bagus, yang nanti outputnya
ada dua, kita mewarnai lingkungan atau kita yang diwarnai lingkungan. Kalau kita punya tiga itu, insya Allah kita yang mewarnai lingkungan yang bagus, bukan kita yang diwarnai oleh. Saya pikir itu Mbak Diana. Yang bersedia Ibu aja, Ibu Ketua, boleh? Yang bisa menjawab. Nanti biar bergantian nanti sama pertanyaan yang masih lain-lain. banyak, masih Iya, ada 3 pas aja. Saya pikir gini, sedikit-sedikit saya menjawabnya, nanti ditambah dengan Mbak Ivana, Mbak Emi, sama Mbak Endah. Saya pikir pertanyaan saya rangkum semua, dari Ananda Julaiha, kemudian dari Ananda Ferry, Rian, dan siapa tadi? Lupa. Naysila. Nah, saya pikir pertanyaannya bagus-bagus dan luar biasa, ya, termasuk dari IPMI tadi. Ini notaris kita, Mbak Maria ya, Wakil Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Samarinda. Jadi kalau saya rangkum pertanyaannya dari 4 penanya tadi, karena ditujukan untuk semuanya kan, bahwa itulah yang saya katakan, perempuan ini kadang harus mengasah kepekaan, mengasah nurani. Jadi kepekaan itu harus diasah dengan apa? Dengan kita bisa aware dengan sekeliling kita. Ya, karena kenapa? Kadang-kadang persoalan di luar domestik itu kadang-kadang bisa mempengaruhi persoalan domestik kita. Nah, kalau saya mengatakan persoalan di luar domestik, saya kasih contoh. Ini mohon maaf, ini berdasarkan mostly analisa yang kita lakukan, bahwa persaingan perempuan dengan perempuan itu persaingan yang ngeri dibandingkan persaingan perempuan dan laki-laki. Dan ini sudah sempat saya bicarakan di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan di Jakarta. Yakinlah perempuan gak akan bisa bersatu ketika masih ada titik noda di hatinya, itu saling menjegal. Nah, ini ajakan syaitani rojim ini harus kita basmi. Dengan apa? Kuat keimanan kita. Karena kenapa? Jodoh, nasib, rezeki, posisi, derajat kita, kalau kita orang muslim, sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Tinggal kita ikhtiar, usaha, berdoa dan tawakal. Kalau kita sudah memahami itu, ngapain kita zolimi orang, ngapain kita jegal orang, ngapain kita menjelek-jelekan orang. Itu kan di luar domestik ya kita bicaranya. Untuk kita meraih sesuatu nggak akan bisa. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu. Ketika Allah berkata kun, jadi. Mau kita dijegal, mau kita digencet. Itu saya ingat kata-kata papa saya, jadilah berlian, even kamu ada di lumpur sekalipun, tetap dia berlian. Jadi kalau sepuhan, biar ditaruh di kerajaan, tetap dia sepuhan namanya. Itulah maknanya kita perempuan yang berakhlak dan berilmu, dengan tetap down to earth, rendah hati. Nah, jadi kalau siapapun yang mau jegal kita, mau apa, semua kan serahkan kepada Allah. Tetap kita baik, susah, tapi itu ajaran kita. Kita menunjukkan jiwa kebesaran kita sebagai seorang perempuan kepada orang-orang yang menyakiti kita, tetap kita baik. Tapi ada note tuh. Yang kedua, ketika ada masalah itu jangan dibawa ke rumah. Lepas, saya selalu katakan, wanita karir sehebat apapun di luar rumah, ketika masuk rumah, lepas dari karir kita. Kita hanyalah seorang ibu, kita hanyalah seorang istri kalau yang punya suami. Jadi supaya nggak ribet yang di luar, kita masuk ke dalam marah-marah sama anak, marah-marah sama suami, ribet. Itu yang saya katakan, kita harus pintar memilah dan memilih mana persoalan di luar dan di dalam. Closing statement dari para narsum, karena kita waktunya sebentar, mungkin masing-masing narsum 1 menit paling ini ya. Oke, saya mulai dari Ibu Elvi. Silakan Ibu, closing statement tentang tema kita hari ini. Oke, terima kasih Mbak Diana. Sebelumnya saya terima kasih kepada TV Islamik yang luar biasa, selalu mensupport kegiatan masyarakat apapun yang untuk kepentingan kemaslahatan umat. Yang kedua, ini narasumber-narasumber hebat. Kemudian audiens webinar nasional yang luar biasa. Anak-anakku, please sarangi untuk semuanya ya.
bahwa saya hanya titip pesan termasuk untuk diri saya sendiri. Mari kita lanjutkan perjuangan ibu kita R.A. Kartini dengan kita menjadi seorang perempuan yang betul-betul mengimplementasikan emansipasi wanita, tapi tidak lupa kodrat kita sebagai seorang perempuan pada level profesi apapun. Dengan satu, kita berakhlakul karimah, punya akhlak yang baik, berilmu dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual yang akan membentuk karakter baik dan memberikan pengaruh kepada lingkungan yang baik bukan yang buruk. Dan satu, hilangkan noda-noda hitam dalam hati kita untuk saling menjatuhkan perempuan satu sama lain. Ayo support perempuan for perempuan. Jadi woman for woman. Jadi kita support itu semuanya karena derajat, posisi, rezeki, jabatan kita semua sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Manusiakan manusia dengan baik, karena apapun ingin dihargai. Kalau mau kita dihargai, maka kita yang harus menghargai dulu. Kalau ingin dicintai, maka kita yang ingin mencintai dulu. Saya pikir terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Boleh 1 menit Ibu? Singkat 1 menit. Baik. Emansipasi itu perjuangkan perempuan supaya bisa mendapatkan pendidikan, bisa masuk ke pekerjaan apapun yang menurut dia bisa, ya, bisa. Karena itu raihlah peluang, ya. Raihlah peluang yang ada. Cetak prestasi, ukir prestasi, dan tempatkan dirimu tetap sebagai wanita atau perempuan yang lembut, yang membuat keteduhan, yang merangkul, yang mempersatukan. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Bu Elvi. Akhlak yang baik ditunjang dengan pendidikan, ditunjang dengan kehidupan rohani yang baik. Niscaya kita akan dibebaskan dari segala yang jahat. Karena itu bersandarlah pada Tuhan, ya. Sebagai wanita karier, kita harus mampu mengatur waktu, ya, supaya antara di rumah dan di kantor kita masing-masing semua berjalan dengan baik. Hadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan Mbak Ivana. Terima kasih Mbak. Sebagai closing statement ya, karena hari ini kita mengangkat tema tentang emansipasi perempuan. Mari perempuan semuanya tetap semangat, terutama anak-anak saya yang ada di sini, perempuan-perempuannya tetap semangat mengejar cita-citamu, tetap semangat untuk meraih mimpi-mimpimu ya. Jadi kalau kita yang sudah berkeluarga, emansipasi ini kita tidak disuruh memilih antara karir ataupun berkeluarga ya. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan sebenarnya antara karir dengan keluarga kita, seperti itu. Jadi tetaplah semangat Kartini-Kartiniku. Walaupun kita perempuan, kita bisa untuk menjadi yang terbaik, sehingga melalui kehadiran kita banyak hal yang baik yang bisa kita buat ya, dalam hal lingkup terkecil dulu, keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ivana. Baik, silakan Mbak Emi. Terima kasih. Closing statement dari saya adalah kesetaraan itu berarti kita keluar daripada diskriminasi, kebebasan dalam hal yang positif,
karena perempuan hebat itu merupakan tiangnya negara. Kalau perempuannya jelek berarti negaranya hancur, kalau perempuannya bagus berarti negara itu kuat. Sehingga tidak salah kalau Ibu Aden Rajeng Kartini itu concern terhadap perempuan, karena kita adalah orang yang melahirkan generasi-generasi penerus, orang yang melahirkan pemimpin-pemimpin di depan, sehingga dari perempuanlah itu asal muasal semua ini. Berarti perempuan yang berakhlak, perempuan yang cerdas, perempuan yang pintar, perempuan yang adil, perempuan yang segala-galanya itu akan menjadi negara ini akan maju atau tidak. Terima kasih untuk perempuan-perempuan semua di Indonesia. Terima kasih buat perempuan-perempuan yang di depan saya. Mudah-mudahan kita menjadi perempuan kebanggaan. Paling tidak kebanggaan keluarga dulu. Habis itu baru kebanggaan negara dan agama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Emi. Silakan Ibu Enda. Saya posisi komentari saya cuma singkat aja ya Bu. Manusia itu khususnya perempuan tetap beradab, tetap punya iman yang kuat dan mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, dan ingat bahwa kalian itu adalah merupakan sesuatu yang akan menjadi panutan untuk semua orang gitu. Kan perempuan bisa melahirkan tadi katanya para sumber lainnya. Maka jadi nanti tetap semangat dalam dunia pendidikan, karena pendidikan sekarang sudah banyak beasiswa ya, jadi tetap maju dan maju, terus berjuang. Nah, yang untuk kaum laki-laki tetaplah menjadi orang yang hebat juga, pasti Anda akan mendapatkan pasangan yang seatara dan seimbang, kata Ibu Dr. Emi tadi ya. Jadi tidak perlu merasa kecil hati, yakin. Jadi kalian akan mendapatkan wanita yang baik. Siapa tahu nanti di sini ada yang bisa ketemu jodohnya, kan tidak ada yang tahu. Saya doakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini. Semoga dalam rangka memperingati Hari Kartini yang ke-2026 ini, apa yang telah kita simak dapat menjadi inspirasi, penguat bagi kita semua, khususnya bagi para perempuan, untuk terus melangkah maju, berdaya, dan memberikan manfaat, tanpa melupakan kodrat serta nilai-nilai luhur yang menjadi identitas diri. Woman support woman. Setuju kan? Setuju. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber, panitia, serta pemirsa, audien juga yang telah mengikuti acara ini. Saya Diana Bakri undur diri dan saya mohon izin. Ikan hiu makan tomat. Cantik dong. Ulang ya. Ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.